Ini ambil kamu semua. Tuh, pantasnya kamu tuh bersanding dengan rumput-rumput kamu, dengan sapi-sapi kamu itu. Adanya kamu itu yang numpang hidup nih, sepantasnya kamu sini. Mas, Mas, Mas gak apa-apa. Di sini ya, Di? Benar sekali, Pak. Lahannya ini, Pak. Ini lahannya, Pak. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapak terhadap saya. Luas berapa ini? 1 hektar, Pak. 1 hektar. Benar sekali, Pak. Kalau 1 hektar berarti ini bakal cukup 15 rumah kelas A. Iya, Pak. Dan 7 rumah kelas B. Dan 3 rumah untuk yang di belakang paling 5 rumah. Betul? Betul, Pak. Ya udah, tapi kenapa kok kotor sekali nih? Banyak rumput-rumputnya belum dibersihkan. Belum dibersihkan, Pak. Karena masih belum ada yang rencananya kan baru selesai, Pak. Masih belum bersih semua, Pak. Masih banyak rumputnya tuh, Pak. Oh, gitu. Ya udah. Aku juga udah lama nih nggak olahraga. Jadi aku coba bersihin. Kamu sambil panggil tukang bersih-bersih ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Lebih baik kita nyuruh aja, Pak. Takut Bapak kecapean. Nggak apa-apa. Sekali-sekali aku harus olahraga, banyak gerak. Nggak boleh cuma duduk, pegang laptop. Nggak boleh kayak gitu. Nggak sehat bagi tubuh. Baik, Pak. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu panggil tukang bersihin kebun ini agar berapa orang enaknya? 8 orang, Pak. Supaya cepat, Pak. Ya sudah, kalau kayak gitu kamu urus semuanya, kamu handle semuanya ya. Baik, Pak. Oh ya, kamu bawa itu alat. Wah, nggak bawa ya? Gak bawa, Pak. Ya udah, carikan dulu ya. Baik, Pak. Saya cari di sekitaran sini, Pak. Ya udah, cari dulu ya. Ya, Pak. Aku tunggu di sana. Di sana, Pak. Ya, baik, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Pak Arif. Dia kan tukang rumput di sini. Di sana. Tah, ini bener. Tanggal 22 Mei ada penurunan harga di setiap unit. Ya mungkin Mel, aku itu nggak tahu ya soal itu. Udah deh, kamu itu cek sendiri. Aku ini masih sibuk nih, lihat masih tancap. Tah, udah deh. Kamu tuh kerjaannya cuma tancap-tancap terus. Nih, coba kamu cek setiap unit. Kamu ini ribet banget sih jadi orang. Kan aku udah bilang, kamu aja yang cek semuanya. Tah, ini kan kerjaan kita berdua. Gak mungkin dong kalau aku sendirian yang kerja. Iya, aku tahu. Tapi aku kan harus tampil modis biar orang-orang itu tertarik beli rumah. Terserah kamu aja deh, Tah. Yang terpenting bentar lagi tuh aku dapat informasi kalau ada orang penting yang akan datang ke sini. Oh iya deh, terserah kamu nih. Aduh, aku itu nggak tahu urusan kayak gitu. Mending kamu aja deh Mel yang ngecek ini semuanya. Kamu kan pintar orangnya. Iya, masa semuanya harus aku yang ngerjain sih, Ta? Terus kamu di sini kerjanya sebagai apa? Ya kerja Mel, kamu itu banyak omong sih. Serah kamu aja deh, Ta. Oh iya, mbak-mbak yang kemarin itu jadi beli nggak?
Aku juga kurang tahu sih. Kemarin dia tuh hanya nanya-nanya aja sama aku. Mel, aku kasih tahu ya sama kamu. Kalau orang cuma nanya-nanya, jangan diladenin. Buang-buang waktu kita aja. Kita sebagai agen properti seperti ini harus bisa melayani pelanggan kita dengan baik meskipun dia tuh hanya tanya-tanya unit kepada kita. Ya tapi nyatanya dia itu nggak beli kan? Ya tapi setidaknya kita sudah mempunyai layanan yang baik. Kamu itu keras kepala ya? Enggak, aku nggak keras kepala. Aku hanya bilang kita sebagai agen properti harus bersikap baik kepada pelanggan-pelanggan kita supaya pelanggan-pelanggan kita itu betah sama kita dan jadi membeli unit-unit yang ada di properti kita. Ya udah deh, terserah kamu aja. Aku tuh capek ya ngomong sama kamu. Ya udah deh nih. Kamu pelajarin tentang tipe yang A, nanti yang B, C biar aku aja. Permisi, Iya mbak, bisa saya bantu mbak? apa benar ini tempat agen properti? Benar sekali mbak. Mbak itu cari rumah ya? Iya, Mbak. Gini mbak, di sini itu banyak varian ya mbak. Mbak itu nanti bisa pilih nih. Saya kasih tahu ya mbak. Nah di sini ini ada unit A. Unit A ini lebarnya 5x10. Terus yang B itu lebarnya 4x8. Yang C 3x6 mbak. Kalau yang unit B berapa? Yang unit B itu harganya 150 juta mbak. Oh iya mbak, tenang. Di sini itu ada promo sekarang. Kalau yang unit A berapa, Mbak? Yang unit A itu lebih mahal mbak, 300 juta. Ada yang lebih murahan nggak, Mbak? Bentar ya mbak. Mbak ini niat beli atau sekedar nanya-nanya ya mbak? Soalnya dari tadi mbak itu nanyain semuanya. Ya enggak, Mbak. Saya cuma mastiin aja. Takutnya uang saya nggak cukup. Kalau nggak cukup ngapain mbak kesini? Mbak tahu kan harga perumahan itu seperti apa? Ya makanya saya nanya harganya. Ada yang lebih murah nggak? Ternyata orang kere. Aku kira orang kaya. Mil, mending kamu aja deh yang ngurusin. Aku tuh nggak suka ya kalau orang nggak ada uang. Kamu kok ngomong seperti itu sih? Ya emang kenyataan, Mel. Udah urusin aja. Aku tuh capek. Tinggal istirahat. Maafin teman saya ya mbak. Iya, nggak apa-apa. Mbak kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke saya aja. Jadi seperti apa yang teman saya jelaskan tadi, di sini itu ada berbagai unit. Ada unit A, unit B, dan unit C. Dan untuk yang paling murah di sini adalah unit C, yang harganya itu sekitar 95 juta mbak. Oh, tapi itu udah sama rumahnya? Iya bener mbak, yang tipe C ini sama rumahnya. Kalau mbak mau yang lebih murah, ada tanah kafling, tapi itu belum include sama rumah. Di tanah kafling itu mbak bisa dapetin harga sekitar 50-60 juta aja mbak. Gitu ya, Mbak. Saya pengennya yang ada rumahnya, Mbak. Kalau mbak cari yang sudah include dengan rumah, hanya tipe C aja mbak yang lebih murah. Tapi di sini tuh bisa diangsur kok mbak. Mbak tenang aja. Oh, gitu ya, Mbak. Gimana mbak, minat? Ya sudah, Mbak, saya minat. Ya sudah, kalau mbak siapa namanya? Mbak Dela. Kenalin dulu mbak, saya Meli. Iya. Kalau mbak Dela minat untuk membeli rumah ini yang tipe C, tapi mohon maaf ya mbak, tipe C ini lokasinya ada di belakang. Kalau mbak beneran minat, kita bisa langsung cek lokasinya Oh sekarang. ya, nggak apa-apa, Mbak. Bisa lihat sekarang juga? Ya bisa, mari saya antar. Iya, makasih ya, Mbak. Lewat sini ya mbak. Iya. Jadi di sini sayang, Nah, iya bener yang di sini. sangat direkomendasikan properti rumah. Bener sayang, di sini tempatnya. Ya bener juga sih. Dari kantornya lumayan berkualitas sayang. Jadi aku pengen sayang. Aku pengen mempunyai rumah sendiri tanpa melibatkan orang tua. Iya. Nih. Kamu tahu sendiri kan di sini itu harganya sangat terjangkau. Los berapa? 5x10. Oh, yang Itu yang varian A. varian A. Kalau B? Ngapain sih ambil yang B?
Itu sempit, sayang. Sekedar tanya, info-info masih. Nih, Selamat siang Bapak, Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu ada kepentingan di sini, bisa saya bantu, Pak? Nah, kebetulan Bu, saya datang ke sini properti rumah yang sangat direkomendasi oleh teman-teman, keluarga, saudara, adik ipar. Nah, kebetulan saya mau tanya dan saya mau beli. Oh iya, Pak. Ini ada variasi apa? Variasi tipe A. Tipe A. Nah, di sini tipe A yang paling tinggi, Pak, di sini, Pak. Oh, luas berapa ini Bu? Kalau luasnya yang tipe A ini 5x10, Bapak. 5x10 ya Ibu. Bener, kan, Pak. sayang? Ini ada yang glamor sama ada yang estetik ya, Bu? Bener, Ibu. Minimalis gitu ya. Bener, Bu. Model-model Bapak, maaf. model-model zaman sekarang ya. Sekitar harga berapa ini Bu? Kalau tipe A yang glamor ini Bu? Oh, kalau yang tipe A ini harganya murah, Pak. Cuma 500 juta. Bapak udah dapat rumah yang mewah dan bagus dan kokoh. 500 juta ya Ibu? Iya, Pak. Itu harga pas atau bisa dinego ini Bu? Katanya Soalnya saya perdana mau beli rumah. Nggak bisa, Bapak. Bisanya itu Bapak bisa nyicil bayarnya. Loh, Bu, katanya di sini lagi ada promo. Mana promonya, Bu? Yang promo itu yang nggak ada rumahnya, Ibu. Masih kafling, tanah kafling. Gitu. Masih lahan kosong ini Bu. Iya, bener. Harganya itu sekitar 60 juta. Gini Bu, saya pengen tanya-tanya dan rekomendasi Ibu. Iya. Saya itu mau nikah Bu. Jadi saya pengen rumah baru tanpa dibantu oleh orang tua. Saya itu mandiri Bu, dan saya banyak uang. Iya, Pak. Bukannya saya sombong, saya kan pembeli wajib menawar kan. Bener, Pak. Bener. Jadi kalau tidak bisa ditawar, mending saya bisa mencari properti di tempat lain aja Bu. Kalau Bapak inginnya lebih murah, saya rekomendasi yang B, Bapak. Tidak mau. Saya pengen rekomendasi yang tipe A yang minimalis terbaru, full kaca. Gini aja, Bapak. Bapak bisa lihat langsung aja rumahnya. Nah. Biar Bapak itu bisa lihat-lihat dulu. Nah, Kalau lebih- cocok, bisa langsung, Pak. Kalau cocok bisa langsung datang ke rumah. Yuk, gas Bu. Di mana Bu? Di mana, Bu? Mari, saya antar ya, Pak. Di paling depan kan, Bu, rumahnya? Bener sekali, Naik Bu. motor Bu. Enggak usah. Oke. Ya sudah, mari, Bu. Jauh Bu. Lumayan dekat, Pak, dari sini. Oke Bu. Mangga Bu. Sayang, ambil yang cash kan? Oh, gas tunai. Ini sudah berapa tahun ya nggak dibersihkan. Sampai kocar-kacir kayak gini rumput-rumputnya. Oh iya, Adik kemana ya? Padahal aku sudah suruh dia mencari tukang bersih-bersih di sini. Dari tadi kok masih belum datang? Atau jangan-jangan Adi masih belum menemukan orangnya? Tapi lumayan lah, dari tadi keringetan kayak gini. Dah, ini harus aku kumpulkan aja biar nggak kocar-kacir kayak gini. Istirahat aja dulu ya. Aku capek banget rasanya. Nah, tinggal pohon-pohonnya nih. Aku harus menyewa tukang penebang pohon. Nanti kayunya bisa juga dibuat alat bangunan juga. Siapa tahu kayunya ini bagus. Tapi aku nggak pernah dengar deh kalau kayu kedongdong itu bisa dibuat bangunan rumah. Gak ada ceritanya ya kayu kedongdong dibuat bangunan rumah. Ya, siapa tahu nanti buat hal yang lain gitu. Buat apa ya enaknya ya? Udah, yang lebih pengalaman aja yang lebih tahu pasti. Jadi ya Mbak Dela, yang barusan saja kita lewati itu adalah unit B. Untuk unit B itu interiornya tuh belum terlalu lengkap seperti di unit A.
Jadi kalau misalnya Mbak Dela berminat, Mbak tuh bisa pakai cicilan. Cicilannya itu bisa di 1 tahun, per bulan, 2 tahun, atau bisa seumur hidup, yaitu 20 tahun, Mbak. Kan Mbak Dela cari yang lebih murah ya. Kalau yang lebih murah itu ada di unit C. Kalau untuk ke unit C kita harus melewati lahan kosong dulu, baru di sebelah sana tuh lokasi unit C. Saya antar. Iya. Oh iya Mbak Dela, kalau boleh saya tahu kira-kira budget Mbak Dela berapa ya? Ya 50 sampai 70 jutaan gitulah. Oh seperti itu ya Mbak Dela. Iya. Kalau boleh saya kasih saran nih ya Mbak Dela, untuk unit C itu harganya di sekitar 95 juta. Kalau Mbak tetap berminat untuk mengambil unit C, saya sarankan untuk budget Mbak itu dibikin DP, sisanya Mbak bisa nyicil. Cicilannya itu bunganya mulai dari 2,5% aja Mbak. Ya udah saya nyicil aja Mbak. Ya sudah Mbak Dela, mari saya antar. Iya Mbak. Nah, kalau di sini ini lokasi tanah kafling, Mbak. Di sini baru tanahnya nih baru didapatkan. Nanti sampai ke selatan sana ini juga akan dijadikan perumahan, Mbak. Jadi ini berarti yang ada rumahnya tuh ya? Iya, ini tanah aja yang tanpa rumah. Permisi ya, Mas. Iya Mbak. Mau kemana Mbak? Ini Mas, saya lagi nganter tamu saya untuk lihat unit-unit yang ada di perumahan ini. Oh iya ya Mbak. Oh jadi lagi lihat-lihat unit Mbak? Iya bener Mas. Mas lagi bersih-bersih ya? Aduh. Iya Mbak, lagi bersih-bersih beresin. Ini rumputnya tinggi-tinggi Mbak ini. Masih belum dikumpulkan sih, masih berantakan. Yang di sana udah dibersihkan ya Mas? Pantesan aja bersih tadi saya lewat. Iya, tinggal yang di sebelah sini dan ini tuh tinggal sedikit aja. Tapi masih itu lagi manggil tukang kebersihan lagi. Soalnya kalau saya sendirian mana sanggup Mbak. Ya sudah Mas, kalau gitu saya lanjut jalan dulu ya. Oh iya ya Mbak. Nggak mau bantu saya bersihin di sini Mbak? Saya masih ada tamu Mas. Kalau urusan saya sudah selesai nanti saya bantu deh. Baik. Saya tunggu loh bantuannya Mbak. Iya Mas, tenang aja, nanti saya balik ke sini ya. Iya. Ya Silakan Mbak. Saya lanjut dulu ya Mas. Oh ya udah, silakan Mbak. Permisi ya Mas. Mari Mbak. Iya, silakan Mbak. Sebentar lagi kita ke kanan aja ya Mbak. Tinggal tugas aku nih masih belum selesai. Aku buang aja dulu ya ke depan. Setelah itu tinggal nunggu Adi. Biar Adi aja sama yang lain yang lanjutin. Kalau aku sendiri yang lanjutin, aduh, bisa sakit ntar karena kecapean. Belok kanan Pak. Oke, kanan. Loh, sebentar. Ada apa itu? Ada apa sayang? Kayaknya aku kenal sama pria itu. Mas itu. Ferry, Arum. Ada apa kamu di sini? Siapa sayang? mantan aku sayang. Oh, mantan kamu. Kenapa barusan kamu bilang? Ngapain kamu di sini? Yang jelas aku datang ke sini itu ingin membeli rumah yang paling bagus, yang paling mewah, yang harganya itu sangat mahal. Nah, terus kenapa harus bilang sama aku? Ya bilang aja kalau kamu mau beli rumah nggak usah mahal. Loh, kayak kamu gitu. iri ya? Soalnya mantan kamu itu bilang terhadap kamu. Sorry ya Mas, saya nggak pernah iri itu sama orang lain. Kalau emang kamu tuh nggak iri sama aku, kenapa kamu ngomongnya seperti itu? Ya biasa aja dong, aku ngomong seperti itu karena pacar aku, calon suami aku tuh sekarang udah kaya, udah banyak uang, nggak seperti kamu. Stop ngomong ya. Jangan kayak kereta. Aku lagi gatel. Oh, biasa.
dia barusan kan bawa rumput untuk kambing maupun sapinya. Jadinya sekarang di lehernya banyak ulatnya. Sekarang pekerjaan kamu sebagai ternak sapi. Ya bisa kamu lihat sendiri deh. Jangan Kayak sayang. gitu. Ternak sapi itu termasuk orang yang bagus. Dia hanya pengarit rumput untuk sapi orang. Itu yang lebih tepat untuk posisi diri kamu. Sini Mas. Bentar Mas, aku mungkin kena bulu ulet deh. Sayang, kamu tuh jangan megang-megang dia. Dia tuh kan badannya bau, yang jelas bau keringat. Nanti kamu tuh ketularan bau sama seperti dia. Kamu itu apa-apaan sih, Rum? Lama nggak bertemu, tapi kenapa omongan kamu pedes kayak cabai sih? Ya wajar dong omongan aku seperti ini, karena dari dulu aku yang membiayai hidup kamu ya kemana-mana. Kalau kita jalan berdua, yang jelas aku yang bayar, seperti itu kan? Maaf ya, mungkin kamu salah ya, mungkin kamu lupa ingatan ya. Kamu pikir aku sekarang udah pikun? Sebentar deh, bukannya kalau kamu traktir aku makan, itu kan pakai uang aku juga kan? Hah? Uang kamu? Kamu tuh dari dulu emang udah miskin. Dan sekarang kita bertemu kembali, kamu tetap jadi orang miskin. Gak pernah berubah kehidupan kamu. Udah cukup. Jangan tengkar. Kamu itu jangan jadi orang pembohong ya. Kalau kamu udah menraktir dia dulunya, berarti kamu kan memang udah niat. Gak usah diomong-omongin lagi. Iya Mas. Kalau kamu gak ikhlas, gak usah nraktir dia. Iya Mas, maaf ya, maaf sebelumnya ya Mas. Mas kan nggak tahu ya inti permasalahan yang Arum ngomongin ini. Yang tahu cuma saya dengan Arum. Dan walaupun kerjaku serabutan Mas, saya selalu ngasih dia uang kok, bukan mau mengungkit, tapi dia sendiri yang mengungkitnya. Kamu dapat uang itu dari mana? Ya kerja lah Mas, masa iya mencuri? Pakai otak kalau ngomong Mas. Kamu yang gak punya otak. Sini. Gak usah pakai pukul-pukul segala Mas. Kenapa gak terima kamu? Mas. Karena aku yang berkuasa sekarang. Aku bisa beli rumah baru seharga ratusan juta. Sedangkan kamu dulunya cuma ngasih aku uang berapa? Uang 20.000 aja. Kamu masih omongin sampai sekarang. Nih lihat, calon suami aku yang sekarang, dia itu bisa membeli perumahan termahal ya di sini. Kalau kamu nggak percaya, sini, kamu tanyakan ke Mbak ini. Dia sales properti rumah. Bener Mas. Tipe A kan? Iya. Coba kamu lihat. Kalau kamu bisa membaca, kalau mata kamu itu sehat. Coba baca nih. Baca cepetan. Gak usah Mas. Oh malu. Kalau Masnya mau beli rumah silakan beli rumah. Jangan ganggu saya untuk bersihkan rumput di sini ya. Siapa yang mengganggu? Kita hanya sekedar menyapa. Saya dan kamu itu gak kenal. Yang kenal nih calon istri aku. Ya. Arum, walaupun kita sudah tidak lagi bersama, kita sudah putus. Tapi ya aku harap kita bisa menjalin silaturahmi. Nggak baik lah kalau kayak gini terus. Apa kamu bilang menjalin silaturahmi dengan aku? Dengar ya, kamu itu nggak pernah pantas menjalin silaturahmi dengan aku. Ngerti kamu? Pantasnya kamu ini bersama rumput ini. Nih, ini ambil kamu semua. Tuh, pantasnya kamu tuh bersanding dengan rumput-rumput kamu, dengan sapi-sapi kamu itu. Kamu di sini cuma jadi pembantu aja, udah belagu banget ngomongnya seperti itu. Kamu mau menjalin hubungan baik dengan mantan kamu, ha? Adanya kamu itu yang numpang hidup nih, sepantasnya kamu kesini. Mas. Mas gak apa-apa. Mbak, tolong pegangin ya Mbak. Sini Mas, saya bantu Mas. Kamu ngapain sih bantu orang itu? Mas gak apa-apa. Kamu ngapain sih bantu orang itu? Kamu itu jangan molo-moloin aku dong. Tapi barusan Mas itu jatuh. Ya udah, biarin aja. Kamu jangan sok jadi pahlawan ya. Meskipun kamu itu kerja di mana kamu? Saya kerja di sini, Pak. Kerja di mana? Yang jelas ngomong kamu. Saya kerja di perusahaan properti ini, Pak. Oh. Mending gini, Bu. Kalau dia tetap membantu dia, batalkan aja. Iya. Bukan cuma properti diri kamu yang punya. Jangan Pak, Bu. Mel, kamu jangan gitu dong. Batalkan saja. Memangnya cuma diri kamu yang mau membeli di sini.
Banyak orang lain yang mau membeli properti di sini. Kamu tidak perlu ikut campur dengan masalah ini ya. Emang diri kamu itu siapa? Kamu itu hanya sekedar pencari rumput. Jadi kamu tuh nggak perlu ikut campur masalah ini ya. Emang diri kamu bisa mengganti, hah? Kalau misalkan kita berdua membatalkan, emang diri kamu bisa? Mampu kamu membeli rumah yang terbaru di sini? Mbak yang sabar ya, jangan marah-marah seperti ini. Nggak enak kalau misalnya ada klien lain yang denger. Ya gak peduli, itu tugas diri kamu. Pelayanan di sini itu kurang baik. Cukup. Aku dari tadi sudah cukup sabar ya ngeladenin kalian. Aku sebenarnya tidak mau mencari masalah dengan kalian. Tapi kalian selalu cari masalah dengan aku. Aku salah apa terhadap kalian? Enggak, dari omongan kamu itu merasa paling kaya aja di sini. Udahlah, kalau masa lalu gak usah diungkit-ungkit. Kalau Ya. kamu udah neraktir dia. Yang ngungkit siapa duluan? Aku cuma menjelaskan, cuma mau meluruskan. Fer, daripada diri kamu ikut campur dalam masalah ini, lebih baik kamu angkut tuh rumput kamu, bawa ke rumah kamu. Terserah aku, rumput ini mau dibawa atau enggak itu terserah aku. Kalian pikir kalian di sini yang cuma paling kaya ya? Ya jelas dong, kita yang paling kaya. Daripada kamu tetap aja tidak ada perkembangan sama sekali. Diam kamu. Kamu itu jangan ganggu klien aku ya. Kamu itu bukan orang penting di sini. Mending kamu itu bawa aja rumput kamu. Kalau enggak bersihin tuh di belakang. Apa begini ya pelayanan lagi properti di sini? Oh jelas, pelayanan seperti ini yang saya suka. Oh, Bagus, dia mengerti dan memahami orang yang mau membeli perumahan maupun rumah pribadi. Permisi, Pak Adi. ada apa ini kok ribut-ribut? Ini Pak. Ini orang baru Pak, mengganggu klien kita Pak. Waduh, orang baru kamu bilang. Siapa dia? Dia atasan saya, Pak. Oh, gini Pak, saya itu mau membeli properti Bapak Iya Pak, yang tipe A, tipe tertinggi, yang termahal, paling mahal. supaya nih pencari rumput ini sadar bahwasanya saya itu berdua memang mempunyai uang. Wah, mohon maaf, beliau bukan pencari rumput, beliau. kamu di sini hanya cuma mau membeli satu unit tipe A. Tapi kamu sudah berlaga seperti yang mempunyai semuanya. Kamu merendahkan diriku hari ini. Tapi jangan menyesali kehidupan kamu nantinya. Aku di sini diam, bukan berarti aku takut sama kalian. Kalian pikir kalian sendiri yang mempunyai uang. Semua orang pasti mempunyai uang. Kalian pikir di sini kalian rajanya. Tapi itu salah. Ya jelas, kita raja, pembeli adalah raja. Mau beli mau tidak, terserah pembeli. Oh, begitu. Tapi sebagai penjual, kalau tidak mau menjual terhadap kalian, itu terserah aku juga dong. Diam. Apa kamu bilang terserah kamu? Emang kamu pemilik perumahan di sini? Diam. Kalau aku bilang ya, Kamu memang siapa? Hah? Kamu bukan siapa-siapa nih. Nih, kalau kamu nggak sadar diri nih. Nih, ambil nih. Mas, dijaga ya perilakunya. Di sini ini bukan tempat kamu. Jadi kamu harus jaga attitude kamu. Saya tahu kamu adalah pembeli di perumahan ini. Tapi jangan seenaknya memperlakukan orang seenak diri kamu aja. Kamu hanya sekedar karyawan ya. Gak usah sok diem. Ini bukan urusan kamu. Saya hanya ingin teman saya ini tidak diperlakukan seenaknya sama kamu. Kamu tuh nggak perlu bawa-bawa teman kamu. Kalau kamu mau bawa teman kamu, lebih baik bawa nih sekalian sama rumputnya. sudah cukup. Kalian jadi orang itu benar-benar kelewatan. Kalian jadi orang kayak kalian sendiri yang mempunyai dunia ini. Tapi kalian tidak sadar bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Kamu udah ngaca nggak sih ngomong seperti itu? Omongan kamu omongan basi. Di atas langit masih ada langit lagi. Kamu hanya sekedar nginjak bumi. Loh, kalau nggak nginjak bumi ya kita bukan manusia. Saya perintahkan di seluruh unit properti milik saya, jangan sampai 2 orang ini membeli. Baik, Pak. Maksudnya kamu ngomong seperti itu apa? Masih belum mengerti kamu. Bukan Properti di sini seluruhnya ini milik aku.
Dan cabang aku juga banyak. Milik kamu. Aku akan blacklist nama kalian berdua beserta wajah kalian berdua ini. Tidak akan bisa membeli properti di seluruh kota ini. Dia saja tidak mengenali diri kamu. Aku juga tidak mengenal karyawan rendahan seperti dia di sini. Dia itu tidak pantas bekerja di sini. Gini mas, benar dia pemilik. Memang benar. Properti yang disebut barusan. Kamu mau bukti? Kamu lihat di bawah. Siapa pemiliknya ini? Atas nama Ferry Hadi Gunawan dan ini nomor teleponnya. Aduh. Benar sayang. Jadi gini mas, barusan ini kesalahpahaman karena masa lalu. Jadi masa lalu itu gak boleh diungkit untuk memandang masa depan. Saya kan sudah bilang sama kalian, jangan kalian pikir hanya kalian yang memegang uang, yang pantas berkuasa dan merendahkan orang lain. Dan saat ini, kalian sudah tahu kan, siapa yang berkuasa di sini. Jangan menggunakan keangkuhan kalian. Jika keangkuhan kalian itu hanya seujung kuku saya. Kalian pikir kalian itu adalah seonggok gunung, tapi nyatanya kalian itu hanya gumpalan yang jauh lebih besar dan lebih tinggi dari gunung itu. Dan ingat baik-baik ya, jangan pernah meremehkan orang pendiam. Karena sekali orang pendiam itu terbangun dari diamnya, kalian bisa diinjak-injak oleh orang itu. Pergi kalian dari sini. Tapi Fer, Tapi aku sudah bilang kalian pergi dari sini. ya tapi jangan blacklist juga dong nama kita. Gak apa-apa bangun sendiri. Pakai tukangan di rumah. Silakan pergi.